Akan melihat beberapa video yang beredar tentang seorang Ustadz Salafi Wahabi yang melakukan kegiatan makan-makan setelah kematian, dan kegiatan yang dilakukan ini di rumahnya. Entah setelah siapa yang meninggal, apakah itu ibunya ataukah saudaranya, kita tidak tahu. Tapi ini menjadi sebuah tamparan yang keras bagi mereka bahwa yang selama ini mereka benar-benar menyampaikan kebid'ahan dan pembid'ahan terhadap orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Nahdlatul Ulama, bahwa pesta setelah kematian itu adalah sebuah bid'ah mungkaroh. Kita harus memahami secara utuh tentang apa yang disampaikan oleh mereka. Sebenarnya mereka itu salah dalam pengertian, kemudian salah dalam pengambilan hadis. Salah dalam pengertian. Orang-orang yang meninggal, setelah itu ada perkumpulan. Lalu kita di sana berkumpul membaca Quran, membaca tahlil, membaca zikir, membaca kalimah thayyibah. Setelah itu kemudian makan bersama. Itu kalau dalam bahasa Jawa namanya kenduren, kalau dalam bahasa Arab bisa jadi diistilahkan oleh para wali songo namanya tahlilan. Kenapa? Karena pokok dari zikir yang dibaca adalah la ilaha illallah. Lalu istilahnya dikatakan tahlilan. Lalu setelah itu ada makan bersama. Nah, makan bersama ini bukan pesta. Makan bersama ini adalah makan-makan yang disuguhkan oleh orang yang punya gawe, orang sahibul musibah, untuk menghormati. Dengan nilai plusnya adalah bersedekah. Jadi tidak ada sama sekali hubungan antara sedekah, tahlil, dan pesta makan. Atau dalam bahasa mereka namanya prevalensi. Pesta makan atau maktam. Nah, ini didefinisikan pesta makan. Sehingga dalil yang diambil oleh mereka dari para masyayikh, dari para kiai dan para ulama, serta Imam Syafi'i itu pun dalil yang tidak berhubungan dengan sedekah, dalil yang berhubungan dengan pesta. Siapa yang mengatakan pesta setelah tahlil? Enggak ada. Enggak ada orang yang tahlilan itu dikatakan pesta. Pesta itu berbeda, party itu berbeda. Orang-orangnya bergembira, minum minuman keras dan lain sebagainya. Setelah ditinggal mati oleh keluarganya, menginginkan ada warisan di sana, itu pesta. Tapi kalau tahlil tidak ada begitu. Tahlil itu hanya semata-mata mendoakan supaya arwahnya, ruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu diambillah sebuah kitab Nihayatus Zen, kitab yang dari Imam Syafi'i Al-Um. Lalu di sana yang diambil itu adalah pemahaman Imam Syafi'i tentang pesta makan, bukan tentang tahlil. Salah satu, Imam Syafi'i pernah mengatakan akrohul maktam, saya tidak suka dengan maktam. Jadi kata-kata saya tidak suka maktam, tidak suka dengan pesta, itu benar itu, karena Imam Syafi'i tadi tidak suka pesta. Tapi Imam Syafi'i itu suka dengan orang membaca Quran, suka dengan orang yang bertahlil, suka orang yang berzikir. Bahwa dalam qaulnya Imam Syafi'i mengatakan orang-orang yang membaca Quran dan dia menghatamkan itu lebih baik, apalagi di pinggir makbaroh atau makan. Nah, pengambilannya salah, istilah yang dipakai salah. Lalu mereka menghukuminya, menghujat orang-orang yang makan-makan itu. Nah, sekarang di satu sisi mereka kemudian
Ada yang tertimpa musibah yakni kematian. Lalu mereka mengumpulkan teman-temannya, hanya berkumpul-kumpul, lalu kemudian makan-makan mereka. Apa ini tidak lebih dekat pesta daripada tahlil? Ini pesta ini. Artinya makan-makan itu ya yang mereka melarangnya sekarang mengerjakan. Jadi mereka-mereka itu adalah antakulu malatafalun. Mereka berbicara tapi tidak mereka lakukan pembicaraannya. Berbeda dengan pembicaraannya. Kabur maktab. Indallah antakulu malatafalun. Ini berbahaya ini. Nah, ketika ditanya lagi ada yang ngeles bahwa Nabi Muhammad itu ketika ada orang yang meninggal seperti keluarga Ja'far meninggal, maka isna'u li ahli Ja'far, isna'u ta'aman li ahli Ja'far, berilah makanan pada keluarga Ja'far. Itu yang digunakan. Padahal kita tahu bahwa hadis itu memberikan berkesimpulan bahwa ketika ada kematian dari keluarga Ja'far itu, yang memberi makan itu bukan keluarga Ja'far tapi orang lain. Pertanyaannya, apakah dalam keluarga ini, keluarga Ustadz Salafi Wahabi ini yang memberi makan itu orang lain? Padahal itu perkumpulannya di rumahnya, kan malu. Nggak mungkin itu terjadi. Nah ini ngeles-ngeles inilah yang saya maksud. Bahwa orang Salafi Wahabi yang dulu sangat membid'ahkan makan-makan. Sekarang mereka makan-makan dengan mengambil sebuah dalil, lalu diputar sendiri dalil itu, disesuaikan, dicocokkan dengan apa yang dilakukan. Dan yang perlu dipahami, 3 hal dalam kesalahan mereka. Pertama, mendefinisikan tahlil sebagai sebuah pesta. Yang kedua, mengambil dalil yang ditujukan hanya untuk pesta, bukan untuk sedekah, padahal sedekah itu tadfa'ul bala, untuk menghilangkan cobaan. Yang ketiga adalah mengambil dalil untuk keperluan mereka sendiri. Semoga kita terlepas dari ajaran Wahabi dan kita belajar kepada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, dan kita terus bertahlil, beryasin, mendoakan orang-orang yang telah meninggal supaya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.